Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk belajar pada hari ini. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat belajar walaupun secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita mengamalkan. Salam dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekalian, hari ini kita sudah masuk pembelajaran pendidikan agama Islam, bab yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu memang suatu kewajiban. Hukumnya wajib bagi kita orang muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan juga Rasulullah telah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kedua dalil ini, dalil Al-Quran yang bersumberkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, dan petunjuk bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun kaum muslimin perempuan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia nikmat kepada manusia, makhluk yang sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Sehingga Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Apa yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya? Nanti akan kita lihat betapa manusia Allah berikan keistimewaan, yakni selain memiliki bentuk tubuh yang sempurna, dan Allah berikan juga akal yang merupakan kebutuhan manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Anak-anakku sekalian, maka akal ini juga perlu diberikan kebutuhannya. Bagaimana badan kita, tubuh kita memerlukan makanan. Dan itu kita tahu bahwa bagaimana makanan untuk tubuh, yaitu
ASI, lauk pauknya dan sebagainya. Kemudian unsur manusia lainnya adalah rohani. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani tadi butuh dengan makanan. Rohani juga butuh dengan adanya spiritual, keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Nah, lalu bagaimana dengan akal? Maka akal pun memberikan faedah kepada manusia itu sendiri, dan kita harus mengasah akal kita, memberikan kebutuhannya, yakni makanannya. Apa itu makanan akal? Yaitulah ilmu. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu betapa pentingnya ilmu harus kita miliki. Ilmu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Mana contoh, kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena dengan ilmu maka ia akan dapatkan semuanya. Kekuasaan, istri yang soleha, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya, berkuasa, dan adalah juga nabi yang pandai. Marilah kita lanjut kepada bagaimana mempelajari tentang menuntut ilmu. Perhatikan konsep yang ada pada layar kalian. Bagaimana tadi judul kita adalah menuntut ilmu, yang di bawahnya adalah bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran karena memang ilmu, sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis, sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kita juga untuk menuntut ilmu. Kemudian ayat atau firman Allah dalam Al-Quran terkait dengan menuntut ilmu, nanti kita akan mempelajari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian untuk hadisnya kita nanti memperhatikan bagaimana hukumnya menuntut ilmu, kemudian niatnya juga, bagaimana keutamaan orang menuntut ilmu, dan tentu saja balasan apa bagi mereka yang menuntut ilmu. Setelah itu, marilah kita nanti mempelajari, membaca Al-Quran dan hadis, kita pahami isi kandungan, dan berperilaku dengan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Demikian konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Masuk kepada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah balasan bagi mereka orang yang menuntut ilmu, adalah Allah akan mengangkat derajat padanya dengan beberapa derajat.
Kemudian kita perhatikan juga di surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Kita lihat Allah Ta'ala memanggil para jin dan manusia, menantang mereka apakah sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Ternyata Allah katakan tidaklah sanggup kecuali mereka yang memiliki kekuatan. Nah, disinilah kekuatan apa yang harus kita pahami. Tentu saja adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rawahu Ibnu Majah. Nah, inilah perintah kewajiban oleh Rasulullah kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Di hadis yang lain juga disebutkan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai ia pulang kembali. Nah, inilah keistimewaan orang yang menuntut ilmu, maka orang tersebut dianggap, bahkan Allah katakan, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah sampai ia kembali dari menuntut ilmu. Selanjutnya, apa balasan bagi mereka orang yang berilmu? Balasan bagi mereka yang berilmu disebutkan dalam sebuah hadis, an Kasirin ibnu Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Rawahu Abu Dawud. Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan ke surga. Inilah keistimewaan kembali kita pahami bagaimana orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kemudahan untuk mencapai surganya Allah SWT. Jadi kalau kita ingin memahami isi kandungan Al-Mujadalah, ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Syarat 3 ini, iman, ilmu, dan amal, kalau kita singkatnya. Karena memang iman, ilmu, dan amal saling terkait dan saling berkaitan, tidak sendiri-sendiri. Mari kita ambil sebuah contoh. Bagaimanakah kalau kita hanya beriman saja? Tentu saja iman kita tidak diterima karena tidak punya amal. Orang yang beriman pasti adalah orang mereka yang mereka beramal. Bagaimana dalam Al-Quran sering kita membaca, mendengarkan setiap kata iman digandengkan dengan kata amal. Dalam surat Al-Asr yang sering kita baca,
di ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata iman bergandengan dengan amal. Artinya, mereka orang yang beriman adalah mereka yang juga beramal soleh. Kemudian bagaimana orang itu beramal soleh? Apakah diterima amal solehnya? Tentu saja amal soleh harus sesuai dengan tuntunan, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka amal itu harus dengan ilmu, agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berikhlas kita beramal, juga perlu amal itu dengan ilmu. Contoh saja ketika orang menunaikan ibadah haji, tetapi ia tidak mengerti bagaimana cara melaksanakan ibadah haji, ia tidak mengerti syarat dan rukunnya, maka sudah pasti amal ibadahnya rusak, tidak benar karena tidak berilmu. Nah, demikianlah contoh salah satu pentingnya ada iman, ilmu, dan amal soleh. Kita lanjut bagaimana kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkata. Artinya, manusia yang diberikan akal harus bisa menjadi orang-orang yang berkarya, mau bergerak maju. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Kita lihat sekarang betapa modernnya kehidupan sekarang ini. Kalau boleh kita sebutkan, sekarang ini adalah era digital. Era digital ini semuanya serba praktis, dengan internetnya, dengan alat-alat canggihnya. Seperti ini kita harus mampu, karena memang untuk kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah telah menganugerahkan akal pada manusia yang tidak diberikan pada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Maka dengan ini berarti marilah kita beri akal ini makanan, yaitu makanannya ilmu pengetahuan. Kemudian hadis-hadis tadi kita juga bisa ambil isi kandungan hadis. Hadis yang pertama disebutkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Maksudnya adalah agar umat Islam harus menuntut ilmu karena diwajibkan. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah, jihad di jalan Allah. Andai kata ia meninggal saat menuntut ilmu dalam perjalanan atau pulangnya, maka ia adalah dalam keadaan mati syahid. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah. Ini penting. Orang yang menuntut harus ada niat yang tulus, ikhlas hanya karena Allah SWT. Nah, inilah ilmu yang nantinya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Yang terakhir, Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Kenapa Allah berikan kemudahan? Karena memang amaliyah ibadahnya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dan tentu saja orang yang mengamalkan ilmunya akan mudah masuk surga. Kemudian kita lihat bagaimana orang yang menuntut ilmu mengamalkan ayat Quran tersebut tadi dan juga hadis-hadis yang terkait, maka akan berperilaku
Di antaranya adalah rajin membaca pada waktu luang. Rajin membaca apa? Tentu saja membaca buku, membaca Al-Quran, dan bahkan membaca alam. Oleh karenanya Allah berfirman di wahyu pertama Nabi Muhammad terima dari Allah, yaitu surat Al-Alaq. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ayat ini perintah untuk membaca. Wahyu pertama Allah perintahkan bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi untuk membaca. Karena memang manusia harus bisa membaca. Dan disitulah ilmu akan kita dapatkan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Inilah penting kita belajar. Kalau memang kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Kemudian rajin berlatih, berani berpikir kreatif. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Nah, oleh karena itu, kalian harus catat dan tulis, bahkan diingat ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan untuk mengulang kembali agar lebih memahami Al-Quran. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan terlebih penting dapat mengamalkannya. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi pembelajaran hari ini ada kekurangan. Sekali lagi Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.